Ini ya Loli ya, aku kasih tahu sama kau ya Loli ya. Waktu seumur kau pun aku, kayak kau inilah aku. Kurasa aku nggak butuh orang, kurasa aku bisa sendiri, hebat sendiri, ya kan, partentengan lah aku, ya kan, sok-sokan lah. Tapi bedanya aku sama kau, aku nggak pernah menghina mamaku, ya kan, melawan-melawan aku melawan-melawan, tapi aku nggak pernah menghina mamaku. Biar tahu kau ya, di dunia ini yang gak bakal ninggalin kau itu mama kau. Mama kau yang kau hina-hina itu. Gak usah pala kau kejar-kejar kali laki-laki itu. Nanti dia udah dapat, dia lebih cantik daripada kau, lebih oke daripada kau, baru menyesal kau. Sedangkan mama yang kau hina-hina itu, ya kan, dia bakal ninggalin kau kalau dia meninggal. Nanti kalau dia udah meninggal, baru kau menyesal. Tahu kau? Denger ya Loli, gue ini mantan TKW. Gue jauh dari emak gue, gara-gara gue harus kerja ke luar negeri jadi babu. Sedangkan lu disekolahin sama emak lu ke luar negeri dengan biaya MM-an, lu sia-siain. Lu tahu gak sih betapa sedihnya kita-kita ini yang jauh dari emak? Yang harus nahan rindu, yang harus nahan segala-galanya, cuman gara-gara pengen punya masa depan yang indah nanti dan mau membahagiakan emak di masa tua. Sedangkan lu yang udah dibahagiain dari orok, apapun mau lu bisa beli, lu sia-siain demi memihak kepada laki-laki yang mirip. Astagfirullahaladzim, gue lagi hamil ya, maaf. Pokoknya si Kodel itu, betapa bodohnya lu Loli. Coba aja Loli, lu kalau dikirim emak lu jadi babu di luar negeri, mati lu ngejengkang di sana. Belum tentu lu sanggup kayak kita-kita ini. Bahkan ada beberapa PMI ya yang emaknya sampai metong pun gak bisa pulang, cuman bisa nangis doang Loli. Lu denger ya Loli? Udahlah Loli, gue kasih tahu ya, lu tuh udah dijemput sama emak lu, udah enak, lu udah anteng aja lah, udah nurut lu kalau dengerin nurut. Satu Indonesia Raya ini pusing sama lu, sumpah. Dari sekian banyaknya perseteruan emak sama anak, ya cuman lu doang yang bikin geger. Orang-orang ya mati-matian mau membahagiakan emaknya, lu mati-matian bikin emak lu mati. Emang dasar lu anak durhaka ya. Bahkan tahta durhaka di peringkat paling atas dipegang emak lu. Maling kundang, ikan pari sama batu menangis pun tunduk sama lu. Udah cukup ya, jangan nyuruh Loli pulang lagi ke emaknya. Ape gue gak pegel lu nyuruh Loli pulang mulu. Anaknya gak mau, udah. Mungkin emang ciong kali emaknya sama tuh anak gitu ya, gak bisa menyatu. Emaknya aja udah relain, udah biarin aja. Anggap aja tuh anak udah married tinggal di luar negeri. Terus masalah tuh anak ngutang ke kanan ke kiri, udah pura-pura bego aja, jangan bayar-bayarin. Biar dia tahu gimana rasanya hidup tanpa orang tua. Ntar kalau udah habis duitnya terus gak ada yang minjemin, ntar juga balik lagi. Kemarin aja gara-gara masih ada yang minjemin tuh temannya kebayaan, tuh sama emaknya masih dibayarin lagi. Nah coba kita lihat sekarang, udah gak dibayarin utang, gak dapet uang jajan. Gimana hidup lo gak nyari duit? Ambil iklan judol lagi lo. Canda judol. Jangan ya deh. Gua tim yang percaya kalau misalnya emang ada orang tua yang durhaka gitu ya. Cuman durhakanya seperti apa dulu nih, kan interpretasinya beda-beda. Kalau misalnya anak durhaka itu cuman anak yang membangkang terhadap orang tuanya gitu kan ya. Pokoknya nggak ngikutin apa kata orang tuanya, itu katanya durhaka. Tapi kalau misalnya orang tua durhaka, udah ada parameternya belum sih? Kalau misalnya menurut standar gue, orang tua yang durhaka itu adalah orang tua yang tidak menafkahi anaknya, lepas tanggung jawab 100% terhadap anaknya. Terus habis itu memanfaatkan anaknya untuk mendapatkan uang dan juga menghidupi keluarga dari anaknya. Terus yang ketiga itu menjadikan anak samsak. Oke, jadi apapun yang terjadi dalam hidup orang tuanya karena cuma bisa nyalahin si anak, akhirnya menyalahkan anak tersebut. Itu masuk kategori orang tua durhaka. Atau dia itu kayak nggak merencanakan pendidikan dan juga masa depan buat anaknya, beranak terus tanpa mikirin anaknya itu bakal dia urus apa enggak. Nah tapi kalau misalnya ada ibu yang dia itu sampai rela ngapain aja gitu ya, dia ya yang banting tulang untuk keluarganya bisa makan, bahkan jadi PSK sekalipun, apakah masuk ke dalam kategori orang tua durhaka? Karena nggak sedikit ya perempuan malam di luar sana yang mereka itu mengusahakan apapun, literally apapun gitu ya, bahkan udah dicap segala macam lah sama lingkungannya, problematik lah segala macam gitu-gitu. Itu tuh masuknya kategori orang tua durhaka juga nggak sih? Tapi dia nggak melantarkan anaknya, tapi dia nggak memanfaatkan anaknya, dia hidup buat anaknya gitu. Karena ada artis yang bilang kalau misalnya dia nggak suka ibunya huru hara gitu kan ya. Tapi di usia gue yang saat ini, ya huru hara selama mendatangkan uang, huru hara selama itu tidak merugikan orang lain gitu ya. Menurut gue nggak apa-apa sih. Ya emang sih kita sebel lihat ya. Cuman kayak semua orang juga paham nggak sih, dia melakukan itu ya sedikit banyak untuk uang.
Apakah menurut kalian itu masuk dalam kategori durhaka? Silahkan pendapat kalian tulis kolom komentar. Segitu aja dari gua. Peace, love, and gaul. Apapun alasan kamu ya Loli, kabur dari rumah aman itu udah menurut saya kesalahan besar ya. Nikita Mirzani Mawardi itu mengambil kamu dari apartemen tersebut karena dia masih peduli dan masih merasa kamu anaknya, makanya dia merasa bertanggung jawab. Karena kalau mau ngomongin surga, kalau dia membiarkannya, surga itu akan bukan jadi tempatnya gitu loh. Jadi intinya apapun alasannya, anak remaja yang nggak tahu diri kayak kamu itu nggak ada pembenaran kecuali orang tua kamu memukuli kamu, orang tua kamu membuli kamu, orang tua kamu membahayakan kehidupan kamu. Di sini kamu malah dilindungi. Jangankan lu ya Loli, anak perempuan, anak saya laki-laki, dia nggak bisa dihubungin 2 jam aja. Itu kosannya ya, apartemennya gue telepon security, gue suruh cari dia anaknya di mana, nggak taunya tidur. Apalagi lu yang perempuan. Anak saya laki-laki 18 tahun hidup di kota lain karena sedang kuliah. Itu pun gue setiap hari harus ada komunikasi dan kasih tahu gue ada di mana anak itu. Jangankan dia, apalagi kamu anak perempuan gitu loh. Karena kalau kamu atau kalian semua bukan seorang ibu, itu akan gampang banget ngomong bla 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 bla. Apalagi gini aja deh, kalau belum pernah punya anak remaja, gampang banget ngomongnya. Tapi kalau udah punya anak remaja, akan tahu apa yang dilakukan Nikita Mirzani itu adalah benar. Menurut kita, para ibu-ibu yang memiliki anak remaja. Karena kita ingin melindungi. Ya. Loli, yang pernah muda bukan kamu aja. Saya tahu gimana rasanya berontak dari orang tua yang keras. Tetapi, you will be thank her one day. Kehidupan saya sekarang, kalau saya berontak dari orang tua saya nggak akan jadi saya sekarang. Banyak teman saya yang sudah gagal, tidak sempat selesai university, tidak sempat selesai high school. Kenapa? Ada yang jadi simpenan. You know lah, ada yang jadi simpenan apa? Ada yang, mohon maaf, hamil duluan. Ada yang kabur akhirnya jadi, ya. Karena anak remaja itu hanya emosi. Gitu. Jadi, dipakai ininya. Mau apapun itu alasan kamu, Loli ya, hormati ibu kamu. Apalagi dia adalah seorang single fighter. Not just a single parent, but single fighter. Cari duit sendiri, apa-apa sendiri, buat kehidupan anak-anaknya. So, respect her. Kamu gak akan pernah tahu sebelum kamu pernah jadi ibu, apalagi sebelum kamu belum tahu bagaimana punya anak remaja. It's not easy. It's high level responsibility. Jatuhnya anak adalah jatuhnya seorang ibu. Tapi kalau saya lihat di sini, kamu sibuk menjatuhkan orang tua kamu. Dosa, Loli. Jangan takut ngelawan orang tua. Itu statement dari Loli, anaknya Nikita Mirzani. Saya tuh nggak pernah ngikutin perkembangan kasus artis-artis ya. Apalagi bermasalah kayak gini. Jarang banget saya mau nimbrung. Tapi denger statement Loli, ngajarin orang-orang ya, terutama anak-anak yang nonton, karena kan diposting kan di TikTok dimanapun itu berada. Jangan takut untuk ngelawan orang tua. Bapas ngasah uaknya, iya. Bapak kelawin ngasah uaknya, Loli, iya. Tuh kalau nonton adik saya, apa anak saya kelak nonton, contohnya pula, ya kan, amit-amit cabang bayi ya. Loli, saya nggak kenal sama kamu ya, tapi saya tahu lah sedikit-sedikit. Saya mau ngomentari tentang statement itu. Statement kamu itu, Loli, bukan cuma ngancurin perasaan emak kamu Nikita Mirzani, tapi kamu ikut menghancurin perasaan anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak broken home yang nggak dapat kasih sayang dari orang tua dan yang nggak dapat lagi kasih sayang dari orang tua. Karena apa? Karena udah meninggoy.
Saya Loli sebagai ibu ya, saya bicara sebagai ibu. Nangis saya baca, dengar dan lihat statement kamu. Apalagi emak kamu Loli. Saya sampai, ya Allah, kayak mana lagi nih woi. Saya sampai berdoa Loli buat kamu, supaya Allah bukain pintu hati kamu hidayah. Biar ngetok pintu hati kamu yang disampuk belis itu ya. Biar keluar belis taun cacak babuy dari dalam hati kamu tuh, biar keluar, biar ngeliat gitu nah. Loli, saya baru nganak 1, ini anak pertama saya. Dan saya tahu betul Loli gimana rasanya melahirkan. Sampai di ujung ubun-ubun nyawa ini Loli. Rasanya tidak akan ada rasa lain jika belum melahirkan Loli. Kamu hanya kayak gitu Loli, belum menjadi ibu. Kamu sanggup ngelawan mak kamu sanggup buat statement jangan takut ngelawan orang tua segala macam. Karena kamu belum jadi orang tua Loli. Tapi kalau kamu udah jadi orang tua Loli, ngelihat anak kamu tidur pun, kamu bisa nangis Loli. Apalagi ngelihat anakmu ngelawan sama kamu. Saya jarang banget mau komen-komen orang ya. Nggak mau saya ikut campur urusan orang. Tapi ini berhubungan dengan anak. Anak dan ibu. Berhubung saya sudah menjadi ibu dan sekaligus saya sudah, ya orang tua saya udah nggak ada. Gila sih ya. Sampai ke ubun-ubun merinding saya baca dan lihat video itu. Saya nggak tahu ya perasaan apa, kegiatan apa, amarah seperti apa, momen seperti apa yang ngebuat Loli, yang ngebuat kamu itu benci banget sama mak kamu itu, saya nggak tahu. Tapi Loli, yang harus kamu tahu, mak kamu itu Loli ngandung kamu itu bukan sehari 2 hari, 3, 4, 5 jam, tapi 9 bulan 10 hari, bisa lebih. Ya Allah, melahirkan kamu tuh Li bukan kayak ngeludah ya. Bukan. Ngeden ya. Dan itu nggak mungkin dia 2 menit. Ngeden sakit kontraksi itu Loli. Ya Allah. Kayak nyawa kamu udah di ujung ya. Nah itu rasanya Loli. Dan satu lagi. Semoga masyarakat Indonesia ini berbondong-bondong ngedoain kamu ya Loli. Semoga hati kamu kebuka, Allah bukain hidayah buat kamu. Semoga kamu tuh yakin dan ngerasa benar-benar udah kejauhan kamu itu Loli. Pulang Loli. Ingat emak kamu, doa emak kamu itu Loli bisa nembus langit. Bukan doa Rasman ataupun yang lain-lain. Apalagi doa Padel ya. Kamu, ya Allah. Ya nak, mingkem nak. Ya. Ya udahlah ya. Saya sedih betul woy. Sakit saya sebagai anak yatim piatu dan saya seorang ibu, sakit bener saya dengar perkataan seperti itu. Ya udahlah. Semoga Loli dapat hidayah. Amin. You know. Cuma.